Selanjutnya, Ashar dari grup Diamond Bling datang. Aslan dari Hotel Super Bening datang. Lupin dari Superstar Studio juga datang. Yang paling membuat Desta tak terduga adalah, bahkan Minky juga muncul. Wanita keji ini, bukankah dia sudah benar-benar setia padanya? Bahkan masih berinisiatif menghubungi Raijin untuk memberitahu informasi tentang Desta, kenapa sekarang dia malah berdiri di belakang Desta. Desta berbalik dan melihat sekilas orang-orang yang berdiri di belakangnya, sudut bibir ada sedikit lekungan halus. Kenyataannya, pada awal dia juga mengira sudah tiba saatnya dia ditinggalkan oleh kerabat dan dikhianati banyak orang. Malah tidak menyangka selama keluar bersama Sukardi dalam proses persiapan, banyak orang yang dulu berhubungan dengannya, satu demi satu menyatakan ketulusan mereka. Bahkan ketika pergi ke Superstar Studio untuk mencari Lupin, dia menemukan Minky juga ada di sana. Wanita yang mirip siluman itu, seolah-olah sejak awal sudah tahu kalau Desta akan datang, lebih dulu menunggunya di sini. Dan setelah diceritakan oleh Minky, akhirnya dia mengerti segalanya. Ternyata, sejak awal Pamanding sudah menyadari tindakan Pota, semua ini diam-diam berkembang di bawah pengawasannya. Bagaimanapun, sebelum Desta memasuki gedung Sky, dari awal Pamanding sudah membuat pertahanan yang kuat dan baik. Jangankan Raijin melakukan suatu trik di bawah sana. Walau keluarga siapa yang bertambah satu lalat saja, dia juga bisa tahu dalam sekejap, lalu bagaimana mungkin benar-benar membiarkan Raijin mengambil para bawahannya. Alasan kenapa dia tidak menghentikannya, itu karena ingin Desta menjalani latihan seperti ini. Yang Pota katakan, Desta terlalu baik, dalam 3 tahun terakhir ini dia hanya melihat beberapa bagian sifat manusia yang gelap dan egois, tapi belum pernah melihat kejahatan yang ekstrim. Pota dan dia adalah saudara. Tapi demi yang disebut kekuasaan pewaris menodongkan pisau padanya, dia harus mengalami sebuah latihan yang tak terlupakan, baru bisa serius menghadapi pertandingan pewaris yang akan datang. Bagus, kalian sungguh bagus sekali, Pota mengertakkan gigi, melototi semua orang dengan mata seram. Tapi, Desta, apa kamu sudah lupa, di tanganku masih ada orang yang kamu sayangi, apakah sekarang kamu berani memulai pertempuran denganku? Pota mencibir, menunjuk Vero dan Citra yang ada di belakang. Tepat di saat dia ingin menyuruh orang, membawa Pamanding yang ada di ruang istirahat ke sini, tiba-tiba terdengar 2 kali suara jeritan dari lorong lantai atas. Hanya melihat Pamanding menepuk-nepuk debu di lengan bajunya, ekspresi sangat datar berjalan turun dari atas. Ini apa yang sedang terjadi? Pota sangat terkejut. Bukankah titik meridian Pamanding sudah disegel, kenapa masih bisa bergerak bebas? Tidak peduli lagi, Raijin, ayo lakukan saja. Di bawah amarah, Pota sudah tidak lagi memiliki sikap tenang dan datar seperti sebelumnya, tetapi memilih bentrok langsung dengan Desta. Dan satu perintah darinya. Di sekitar Genesis. Dalam sekejap muncul pengawal siap mati yang mengenakan topeng. Awalnya semua pengawal siap mati ini adalah milik keluarga Chu, kemudian dilatih untuk kedua kalinya oleh Pota, menanamkan gagasan hanya setia pada dia saja. Desta juga tidak mau kalah. Satu perintah, sama juga ada sekelompok pengawal siap mati yang muncul, ditambah para petarung yang dibawa oleh Gaius Jiang, dan mulai bertarung dengan para pengawal siap mati Pota. Para tamu yang ada di dalam Genesis melihat konflik sudah meledak. Tidak berani terus tinggal di sana lagi, satu demi satu berlari keluar pintu, sangat takut lambat selangkah saja akan dapat petaka tanpa alasan. Citra melihat waktu yang tepat, sambil membawa Vero berlari ke pintu, langsung dilindungi oleh sekelompok orang keluarga Ji. Desta melangkah cepat ke belakang Pota, dengan tatapan tegas mengatakan, "Adik ketiga, kapan terakhir kali kita bertarung?" Tatapan Pota diliputi sinar mengenang, berkata dengan datar, 10 tahun lalu, saat tes dalam keluarga, total kita bertarung 12 babak, dan aku kalah 12 babak. Kamu begitu jelas mengingatnya, Desta merasa agak terkejut. Karena, raut wajah Pota perlahan berubah menjadi mengerikan, aku selalu berpikir ingin menang kembali, 12 babak, satu demi satu babak akan aku menangkan kembali. Tepat saat kata-kata selesai terlontarkan, tiba-tiba telapak kaki Pota menginjak di lantai.
Lantai marmer halus seketika meledak dan sosoknya dengan cepat sudah datang di hadapan Desta, melayangkan kedua tinjunya. Muncul ekspresi terkejut di wajah Desta. Tidak menyangka adik ketiga yang terlihat tidak berbahaya bagi siapapun, ternyata sudah mengumpulkan tenaga dalam, selain itu juga tidak lebih lemah darinya. Tanpa keraguan, Desta juga mengeluarkan tinjunya. Boom! Sebuah suara ledakan. Tinju mereka berdua saling bertabrakan dengan keras, sebuah asap mengepul keluar, membuat lantai yang ada di samping kaki mereka terguncang hingga retak seperti jaring laba-laba. Selanjutnya, dua orang saling melakukan teknik tendangan kaki, bayangan tinju dan bayangan kaki menyerang satu sama lain bagaikan tetes air hujan. Mati kau babi! Desta menopang di tanah dengan satu tangan. Kaki kanan membuat sebuah garis busur. Seperti petir menyambar ke depan kening Pota, Pota menepisnya tanpa panik, bagian pinggang mengeluarkan tenaga, mendadak langsung membuat Desta terlempar keluar. Kedua kaki Desta sedikit berada di atas ambang tiang, mulai melakukan serangan lagi. Mereka berdua adalah pewaris inti dalam keluarga Chu, sejak kecil pelatihan yang didapatkan juga sama. Tapi Desta memiliki modal yang lebih bagus dibandingkan Pota, jadi sejak kecil sudah mendapatkan lebih banyak perhatian. Kakek keluarga Chu terang-terangan lebih menyayangi terhadap Desta. Ini membuat Pota sejak lama sudah menanamkan benih kebencian di dalam hatinya. Boom! Sebuah tinju silang lagi, memukul keras di dada masing-masing. Dua orang mendengus pada saat bersamaan mundur beberapa langkah. Kedua mata Pota sudah berubah menjadi merah, dia marah dan berteriak pada Desta. Desta, kita sama-sama anggota keluarga Chu. Berdasarkan apa sejak kecil kamu hidup lebih baik dari aku? Orang tua kita sama-sama hilang pada saat itu, kenapa kamu satu-satunya yang lebih disayangi kakek? Aku tidak terima. Selesai bicara, dia menyerang Desta lagi, di mulut masih mengatakan, walau kita sudah dewasa dan menerima latihan dari keluarga besar, kenapa kamu juga lebih beruntung dari aku? Undian yang kamu dapat adalah latihan dengan menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Mendengar hal ini, Desta sedikit mengerutkan keningnya. Dia berlatih dengan menjadi menantu yang tinggal di rumah mertua. Apakah sangat baik? Apakah kamu tahu apa latihanku? Raut wajah Pota pucat sekali, berteriak dengan suara serak. Latihan dari kakek adalah pergi menjadi mata-mata di sarang pengedar narkoba. Dan sialannya masih ketahuan oleh orang, untung saja yang bertanggung jawab menghukumku adalah informan yang dimasukkan keluarga Chu ke sana. Dia demi menyelamatkan nyawaku. Tidak melakukan penyiksaan kejam padaku, namun agar tidak dicurigai oleh pengedar narkoba, dia menggunakan segala cara untuk menghina orang. Semua itu dipaksakan ke diriku. Pada akhirnya, nyawaku memang terselamatkan, tapi harga diriku, semua harga diri sebagai seorang pria, semua sudah hancur sepenuhnya. Apakah kamu mengerti? Mendengar kata-kata ini, secara tidak sadar Desta melihat posisi di antara kedua kaki Pota. Pota seolah-olah mendapat penghinaan yang sangat besar, marah sambil berteriak. Aku bukan Kasim, kamu si brengsek, pergi mati saja. Diiringi teriakan marah. Serangan Pota semakin hebat. Bahkan menggunakan jurus membunuh, Desta bergegas mundur untuk menghindar. Pada saat bersamaan semakin penasaran, karena vital Pota masih ada, lalu sebenarnya apa yang disebut cara penghinaan itu? Tiba-tiba, dia teringat dengan cerita para wanita penyuka BL yang penuh minat dan bicara tanpa henti itu. Jangan-jangan, cara yang dikatakan oleh Pota adalah semua itu. Tapi hal ini tidak bisa diminta konfirmasi juga. Selain itu, dendam di antara mereka berdua juga harus diselesaikan malam ini. Desta, jika kamu bisa menahan satu jurusku ini, aku akan mengaku kalah. Pota menarik nafas, perlahan mengangkat tangan kanannya, berkata sambil melihat Desta. Hanya melihat telapak tangan Pota, ada segumpal kabut samar yang sedang melingkar dan bisa dilihat dengan mata telanjang. Jika tidak salah tebak, seharusnya itu adalah ciri khas pelepasan tenaga dalam. Ternyata Pota sudah bisa melakukan hingga tahap ini, itu membuktikan tingkat pencapaiannya sudah setingkat lebih tinggi dibandingkan Desta. Desta sekarang adalah seorang petarung. Tapi juga hanya pemula yang baru berhasil belajar mengumpulkan tenaga dalam.
Selain membuatnya memiliki fisik jadi lebih kuat, serta kecepatan dan kekuatan yang bertambah, selain itu sebenarnya dia tidak ada bedanya dengan orang lain. Karena di buku, Wing Chun itu tidak menulis tentang cara penggunaan jurus. Tepat di saat Desta sedang berpikir, kabut di telapak tangan Pota perlahan-lahan mulai fokus, sama seperti angin topan, tanpa henti terus mengelilingi telapak tangannya. Detik berikutnya, telapak kaki Pota mendadak menginjak lantai, tubuh bagaikan bola meriam meluncur ke sana. Desta tidak berani bersikap sembrono, bersiap mundur untuk menghindar. Berdasarkan kekuatan fisiknya saat ini, sungguh tidak ada keyakinan bisa menahan satu jurus ini tanpa terluka. Hahaha, Desta, apakah kamu hanya bisa menghindar? Melihat adegan ini, Pota tidak bisa menahan diri tertawa terbahak-bahak, mulai menyindirnya. Desta tidak bicara. Hanya berekspresi berat bergerak ke kiri dan ke kanan untuk menghindar, tapi dengan cara ini, Pota semakin bertempur semakin berani, kecepatan tangan semakin cepat dan lebih ganas. Desta sedikit tidak berhati-hati, tubuhnya langsung bertambah beberapa luka. Sialan. Dia mengerutkan kening, dalam hati tidak tahan untuk memarahi sepatah. Sebenarnya ada cara apa untuk bisa menghadapi jurus ini? Desta menatap topan yang ada di telapak tangan Pota, tidak bisa menahan diri mulai berpikir. Gumpalan topan ini, jelas sekali ini adalah semacam tenaga dalam yang berubah dan meningkat, kalau begitu bisakah dia mencoba menirunya? Ada kilatan cahaya di matanya, dalam benak Desta mulai mengingat deskripsi tenaga dalam yang ada di Wing Chun. Tenaga dalam bukanlah kekuatan spiritual langit dan bumi. Melainkan setelah menjalani latihan keras dalam jangka panjang, kerangka dan pembuluh darah yang ada dalam tubuh manusia memunculkan semacam tenaga dalam. Jadi jika ingin melakukan perubahan dan peningkatan terhadap tenaga dalam, asalkan paham dengan jalur pergerakan otot sudah bisa. Berpikir seperti ini, Desta semakin fokus menatap perubahan pergerakan di seluruh lengan Pota. Akhirnya menyadari, topan yang ada di tengah telapak tangan Pota sedang dalam proses berkumpul dan berputar. Sekelompok otot yang ada di lengan atas tidak bergerak, sebaliknya sekelompok otot yang ada di bawah lengan dan pergelangan tangan, tanpa henti terus bergetar. Semua perubahan halus ini, jika dulu dia pasti tidak akan bisa menyadarinya. Tapi setelah bisa mengumpulkan tenaga dalam kelima inderanya beberapa kali lipat lebih tajam daripada orang biasa, tentu saja bisa menyadari semua tanda-tanda ini. Ternyata begitu. Dalam mata Desta ada kilatan cahaya. Selanjutnya mulai meniru jejak getaran di lengan Pota, samar-samar dia merasakan aliran tenaga dalam di tubuhnya, dengan cepat berkumpul menuju ke telapak tangan. Tepat di saat ini, Pota sedang menyerang ke atas kepala Desta, tangan kiri memegang topan tenaga dalam, sangat kuat menepuk ke bagian atas tengkorak, pergi mati saja. Melihat adegan ini, Paman Ding yang sedang terjerat dengan para pengawal siap mati itu spontan raut wajahnya menjadi pucat, berteriak. Tuan muda kedua, cepat menghindar. Kakek Chi dan beberapa orang yang mendukung Desta, saat ini raut wajah mereka juga mulai berubah. Mereka juga ingin bersuara mengingatkannya, hanya saja sudah terlambat. Berdasarkan penglihatan mereka bisa melihat, Desta sudah tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Namun, di saat semua orang sudah berpikir bahwa Desta akan dikalahkan oleh jurus ini, Desta yang terus diam mendadak mengangkat kepalanya, kedua mata penuh semangat bertempur, dia tersenyum, berkata dengan suara berat. Aku tidak perlu menghindar. Tepat di saat kata-kata dilontarkan, tangan kanannya mendadak diangkat langsung menepuk ke depan. Dalam bayangan, gambaran Desta terluka berat dalam satu tepukan tidak muncul. Orang-orang hanya melihat telapak tangan mereka berdua saling berhadapan, dua topan yang memiliki warna berbeda, sedang bertabrakan secara menggila. Situasi apa ini? Paman Ding sudah tercengang, dia selalu ikut di sisi Desta, terhadap kemampuan Desta, sangat memahaminya, dia tidak pernah tahu, ternyata Desta sudah menguasai sebuah teknik seni bela diri. Tidak salah, mengoperasikan tenaga dalam dengan cara khusus ini, dan jurus yang bisa mengeluarkan kekuatan yang menakutkan, inilah teknik seni bela diri. Bukan hanya Paman Ding saja yang terkejut, bahkan Pota, saat ini wajahnya juga muncul ekspresi terkejut. Jurus yang digunakan Desta ini,
Sama persis dengan teknik seni bela dirinya, tapi teknik ilmu bela dirinya ini didapatkan secara tak terduga di saat menjadi mata-mata di sarang pengedar narkoba. Selesai belajar teknik seni bela diri itu, dia langsung membakar buku itu. Secara logika, di dunia ini selain dia, tidak ada orang yang bisa teknik seni bela diri ini, tapi Desta yang ada di depan malah. Tunggu dulu. Dalam hati Pota mendadak bergetar di bawah mata penuh raut kepanikan. Tampaknya Desta menebak apa yang dipikirkan dalam hatinya, menyeringai sambil berkata, "Tebakanmu tidak salah, aku baru belajar saat ini." Mendengar kata ini, Pota hanya merasa sebuah cekikan hebat langsung naik ke atas kepalanya. Dalam sekejap dirinya benar-benar kebingungan dan kaget. Dia tahu bakat Desta sangat baik. Belajar apapun cepat sekali, tapi tidak menyangka, dia bahkan bisa berhasil meniru teknik seni bela diri langsung di tempat. Apakah bocah ini masih seorang manusia? Desta melihat ekspresi Pota kebingungan. Mengambil kesempatan melepaskan telapak tangannya, lalu menggunakan siku tangan sekeras mungkin memukul dada Pota, membuat seluruh tubuhnya langsung terbang keluar. Ciu. Di tengah udara Pota berturut-turut memuntahkan 3 teguk darah segar. Saat terjatuh ke lantai, nafas berubah jadi lemah, sudah terluka parah. Semuanya berhenti saja, kalian sudah kalah. Saat ini, Desta pergi ke hadapan Pota, melihatnya dari atas ke bawah, perlahan mengatakannya. Suaranya tidak terlalu keras, tapi memiliki daya tembus yang kuat terdengar di samping telinga setiap orang yang berada dalam Genesis. Raijin sedang bertarung dengan Paman Ding. Mendengar kata-kata ini juga tidak berani meragukannya, segera terlepas dari Paman Ding, pergi ke samping Pota. "Tuan muda ketiga, apakah kamu baik-baik saja?" Ada darah segar di sudut mulut Pota. Melambaikan tangan dengan agak sulit. Memberi isyarat bahwa dia tidak ada bahaya yang menggancam nyawa. Serangan terakhir Desta itu, tetap peduli dengan hubungan persaudaraan antara mereka, tidak menggunakan cara mematikan langsung. "Kamu berencana bagaimana mengurusku?" Ekspresi wajah Pota terlihat menyedihkan, berkata sambil melihat Desta. Yang menang adalah raja dan yang kalah adalah pecundang. Ini adalah teori kebenaran yang selalu dia laksanakan. Sekarang dia sudah kalah, maka sudah seharusnya menanggung segalanya. Namun, Desta tidak berpikir akan melakukan apa-apa padanya, hanya mengatakan, "Ulang tahun kakek sudah akan tiba. Aku akan membawamu pulang menemuinya. Biarkan dia yang memutuskan semuanya. Terjadi perselisihan dan perebutan antara saudara. Masalah semacam ini ternyata bisa terjadi di antara kita. Dipikir-pikir sungguh cukup konyol juga." Desta cemberut, memejamkan mata tidak bicara. Membawa dia kembali ke keluarga Chu bukan berarti tidak ada hukuman. Terhadap ahli waris yang ingin melukai saudara sendiri sebelum pertandingan ahli waris resmi diadakan, tentu saja keluarga Chu memiliki seperangkat mekanisme hukuman yang lengkap. Jika hukuman ringan hanya akan menjadikannya orang tidak berguna, hukuman berat akan mengambil kembali marganya dan diusir dari keluarga besar. Dan Pota sudah kalah. Keluarga besar yang memilih mengikuti dia sebelumnya. Saat ini satu demi satu menyatakan kesetiaan pada Desta, dan memohon pada Desta agar memaafkan mereka, tidak membuat perhitungan terhadap kebodohan mereka sebelumnya. Terhadap hal ini, Desta hanya melambaikan tangan, lalu menyerahkan mereka untuk diurus oleh Paman Ding dan Mingki. Tidak mungkin jika sampai benar-benar menghancurkan hubungan dengan begitu banyak keluarga besar dan tidak berhubungan lagi selamanya. Tapi bagaimanapun mereka pernah berkhianat. Tidak ada hukuman sedikit pun, juga tidak cocok. Bagaimana menanganinya agar mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal? Paman Ding dan Mingki lebih baik dibandingkan dia. "Vero, Kak Cit, kalian tidak apa-apa bukan?" Tidak peduli dengan lukanya, Desta bergegas mencari Vero dan Citra yang ada di luar kerumunan orang, bertanya dengan cemas. Vero semakin tidak bisa mengendalikan emosi dalam hatinya, langsung berlari ke dalam pelukan Desta, terisak dengan suara pelan. Dalam beberapa hari ini, kekhawatiran dalam hatinya setiap hari meningkat, sangat takut suatu waktu mendengar berita kematian Desta. Jika Desta sungguh tidak beruntung dan terbunuh, maka dia juga tidak berencana hidup lagi. Dan meskipun Citra sangat senang, tapi tidak enak hati melakukan tindakan senang yang berlebihan, hanya bisa berdiri di samping dengan mata memerah, mata selembut air menatap Desta.
Tidak menyangka di saat ini, mendadak Vero mundur dari dalam pelukan Desta, pura-pura tenang mengatakan, "Kak Cit, giliran kamu." Mendengar kata ini, Desta hampir saja mati tersedak air liur. Citra juga sama membelalakan kedua matanya, merasa terkejut sambil menatap Vero. "Vero, kamu jangan bercanda, aku masih belum." "Kak Cit, aku adalah seorang gadis yang sangat biasa. Jujur saja, aku sama sekali tidak bisa terima pacarku memiliki hubungan apa-apa dengan wanita lain di belakangku, jadi saat aku mengetahui hubungan kalian, aku merasa gelisah dan tidak tenang untuk sementara waktu. Tapi perlahan-lahan, aku menyadari tidak peduli bagaimana hubungan kalian. Kepedulian dan kasih sayang kalian padaku tidak pernah berkurang sedikit pun. Aku baru mengerti, sebenarnya bagaimana hubungan kalian tidaklah penting. Kalian adalah anggota keluargaku yang paling penting." Vero menarik nafas dalam-dalam, mengucapkan kata-kata dalam hatinya. Memang benar. Dia hanyalah seorang gadis yang sangat biasa. Sama sekali tidak bisa terima poligami. Tapi dia juga sama terlahir dalam keluarga yang sangat tidak beruntung. Sejak kecil kekurangan kasih sayang dari keluarga, dia memiliki perasaan sayang yang sangat kuat terhadap Citra dan Desta. Sehingga bisa membuat dia mengabaikan hubungan antara Desta dan Citra. Lagi pula dalam hatinya Desta begitu menonjol, Citra juga begitu sempurna. Jika Citra bersama dengan pria lain, dia hanya akan merasa orang itu tidak pantas untuk Citra. Berpikir seperti ini, Vero semakin merasa lega. Dalam hati Desta sangat terharu, tidak bisa menahan diri memeluk erat gadis bodoh ini lagi. Orang-orang yang ada di sekitar sangat tahu situasi. Tidak mengganggu mereka bertiga di saat ini. Puluhan menit kemudian, akhirnya perasaan Vero dan Citra, kedua gadis itu, termasuk stabil. Desta baru menyuruh pengawal siap mati mengantar mereka kembali ke villa, sedangkan dia masih ada sedikit masalah yang harus diurus. "Paman Ding, bagaimana penyelesaian masalahnya?" Datang ke ruang istirahat lantai 2, Desta menemukan Paman Ding, maju ke depan menanyakannya. "Tuan muda kedua, aku sudah menghubungi keluarga Chu dan sudah menjelaskan semua masalah yang terjadi di sini. Kepala keluarga sangat marah, sudah mengutus orang ke sini untuk menjemput tuan muda ketiga pulang." Paman Ding sedikit membungkuk, berkata dengan nada hormat. Desta menghela nafas, melambaikan tangan dan berkata, "Kalau begitu seperti ini saja, sekarang aku juga tidak ingin bertemu adik ketiga." Dalam hati bocah ini benar-benar sudah menyimpang, sama sekali tidak bisa baik-baik komunikasi dengannya. Selesai bicara, Desta bertanya lagi, "Paman Ding, semua yang dikatakan oleh adik ketiga, apakah itu benar?" Paman Ding sedikit tertegun, kemudian teringat apa yang dimaksud Desta. Seharusnya pengalaman latihan yang dikatakan oleh Pota, untuk itu berkata, "Tuan muda kedua, keluarga Chu adalah keluarga besar yang paling top di dunia. Pewaris harus orang yang sangat unggul dari segala sisi, dan ujian dari keluarga besar adalah cara terbaik untuk melatih moral dan kemampuan seseorang. Yang dialami tuan muda ketiga seharusnya benaran, tapi tidak ada yang perlu dikasihani. Asalkan dia lebih berhati-hati sedikit, lebih teliti, walaupun menjadi mata-mata, dia juga tidak akan terungkap. Tentu saja serangkaian masalah penghinaan selanjutnya juga tidak akan terjadi. Pelatihan ditentukan oleh keluarga besar, tapi konten pelatihan yang dijalankan, serta masalah yang terjadi ke belakangnya, sebenarnya semua itu ada pada para tuan muda itu sendiri." Mendengar semua ini, Desta baru merasa lega. Jika tidak ada penjelasan ini, dia masih mengira kakek sungguh sedang diam-diam pilih kasih padanya, memberikan dia latihan keluarga besar yang lebih mudah. Dilihat dari sekarang, sebenarnya bagaimana akhir dari latihan? Itu adalah pilihan masing-masing. Ini tepat sama dengan pemikirannya waktu itu. Jika tidak bertemu dengan Vero, dia yang sekarang, mungkin dalam hati juga sudah menyimpang, tidak berbeda jauh dari Pota. Tuan muda kedua, setelah kekacauan kali ini, ada beberapa keluarga besar yang awalnya ada kerjasama dengan gedung Sky kita. Untuk sementara waktu sudah membatalkan kerjasama dengan kita. Masalah ini, apakah kamu bisa pergi mengurusnya sebentar? Saat ini, Paman Ding mendadak mengatakannya.
Desta mengerutkan kening, berkata, masih ada keluarga besar yang berani berinisiatif membatalkan kerjasama dengan keluarga Chu, otak mereka tidak rusak bukan? Paman Ding tersenyum pahit, tuan muda kedua, meskipun keluarga Chu kita adalah keluarga besar super top di dunia, tapi siapa yang akan membicarakan hal ini setiap hari? Selain itu, keluarga besar demi bertindak rendah hati. Menetapkan peraturan untuk kita. Membuat orang lain mengira keluarga Chu hanya salah satu keluarga besar teratas dalam negeri saja. Karena hanya memiliki pengaruh dalam negeri, maka pasti masih ada banyak keluarga besar yang tidak takut pada kita. Ternyata begitu. Desta seperti memikirkan sesuatu sambil mengangguk. Tidak heran ada beberapa anak dari keluarga besar lain, setelah tahu dia adalah pewaris keluarga Chu, masih berani terus datang menantang, ternyata ini alasannya. Baiklah, semua keluarga besar ini serahkan saja padaku biar aku yang ke sana. Desta mengangguk, kemudian bersiap mau berdiri. Sekarang kekacauan di gedung Sky baru saja mereda, para keluarga besar yang sebelumnya membatalkan kerjasama, saat ini mungkin juga sedang memperhatikan. Jika dia terlambat pergi, takutnya kesan orang lain terhadap gedung Sky akan menurun lagi, kepercayaan terhadap Desta juga akan jauh lebih berkurang. Mengambil daftar nama yang diberikan Paman Ding padanya, Desta melihat sekilas keluarga besar yang pertama, spontan tertegun sejenak. Keluarga Dong. Bukankah ini keluarga Dong yang menyelenggarakan pelelangan pada waktu itu, dan berhasil melelang bintang laut? Dia masih ingat di bawah bantuan Wendy. Mateo yang ada dalam keluarga Dong masih pernah curiga dengan identitasnya dan Vero dan Piero yang sementara bertindak sebagai juru lelang itu juga memberi kesan yang sangat dalam pada Desta. Tidak menyangka, ternyata keluarga Dong adalah keluarga besar pertama yang menghentikan kerjasama dengan gedung Sky. Ini bukannya keluarga Dong tidak berperasaan, namun dalam situasi kacau di gedung Sky, keluarga Dong hanya memilih untuk melindungi diri mereka saja. Bagaimanapun, pada waktu itu masih tidak jelas tuan muda pemilik gedung Sky, sebenarnya Desta atau Pota, jika sembarangan memihak hanya akan mendatangkan masalah yang lebih besar bagi keluarga besar. Harus diakui, kepala keluarga Dong sangatlah bijaksana. Karena mewakili gedung Sky untuk datang bernegosiasi, tidak mungkin Desta pergi dengan menggunakan taksi, melainkan langsung menggunakan mobil Rolls-Royce gedung Sky untuk pergi ke keluarga Dong. Dan tampaknya keluarga Dong dari awal sudah tahu kalau Desta akan datang, sudah mengutus orang untuk tunggu di depan pintu, kebetulan adalah Piero yang sebelumnya pernah bertemu sekali. Tuan Chu, sudah agak lama tidak bertemu, apakah baik-baik saja? Piero tersenyum tipis sambil datang ke samping mobil, berkata pada Desta yang sedang keluar dari mobil. Desta bergegas menjawab. Lumayan baik, memang sudah agak lama tidak bertemu, Nona Dong lebih cantik lagi dari sebelumnya. Piero mengatupkan bibir. Tidak menjawab, dalam hati berkata tuan muda ini sungguh tidak pintar ngobrol. Tuan muda ini berkata seperti ini, apakah sedang menghina kalau sebelumnya dia tidak cantik? Tapi pemikiran semacam ini, tentu saja dia tidak akan mengatakannya, karena hubungan dia dan Desta hanya begitu saja. Jika mengucapkan kata seperti ini, akan mudah membuat orang salah paham terhadap hubungan mereka berdua. Tuan Chu, pamanku sudah menunggumu di ruang tamu, ayo kita cepat masuk saja, Piero mempersilahkan. Desta mengangguk, lalu ikut di belakang wanita ini. Berjalan menuju ruang tamu keluarga Dong.